Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri dengan nomor IDN B25329. Berdirinya saya di sini ingin menjelaskan tentang diskusi. Sebelum kita mengetahui pengertian dari diskusi, teman-teman harus tahu dulu nih pengertian diskusi itu apa ya. Kira-kira menurut teman-teman apa sih diskusi itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diskusi adalah pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai satu masalah. Berdasarkan Oxford Dictionary, diskusi adalah tindakan atau proses berbicara tentang sesuatu untuk mencapai keputusan atau untuk bertukar ide. Dan dapat disimpulkan, diskusi adalah bentuk interaksi antara dua orang atau lebih untuk membahas atau mencari solusi sebuah masalah. Teks diskusi adalah suatu karya tulis yang bertujuan untuk menjadikan sudut pandang yang berbeda dari topik tertentu dan mendorong pembaca untuk mempertimbangkan sisi berbeda dari suatu. Nah, selanjutnya ada pun ciri-ciri dari teks diskusi. Teks diskusi ini memiliki 3 ciri-ciri, yaitu strukturnya terdiri atas isu, argumen yang mendukung atau pro, argumen menentang atau kontra, dan kesimpulan. Kedua, memuat informasi bersifat informatif dan argumentatif, yaitu informasi yang didasari atas pendapat sebagai bahan pembuktian kebenaran, kelengkapan, dan penyusunan. Ciri-ciri kebahasaan teks diskusi menggunakan kata hubung atau konjungsi pertentangan, misal tetapi, sedangkan, melainkan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada pun ciri-ciri dari teks diskusi. Teks diskusi ini memiliki 3 ciri-ciri, yaitu strukturnya terdiri atas isu, argumen yang mendukung atau pro, argumen menentang atau kontra, dan kesimpulan. Kedua, memuat informasi bersifat informatif dan argumentatif, yaitu informasi yang didasari atas pendapat sebagai bahan pembuktian kebenaran, kelengkapan, dan penyusunan. Ciri-ciri kebahasaan teks diskusi menggunakan kata hubung atau konjungsi pertentangan, misal tetapi, sedangkan, melainkan, dan sebagainya. Dan yang ketiga, ada struktur teks diskusi, yaitu ada dibagi menjadi 3 bagian. Ada isu, argumen, dan kesimpulan. Yang dimaksud isu adalah penggambaran atau penjabaran singkat mengenai topik yang akan dibahas. Ada argumen adalah berisi sanggahan atau pernyataan yang menguatkan salah satu posisi yang berbentuk pro atau kontra. Dan yang ketiga, kesimpulan. Dan kesimpulan adalah saran yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi atau penyelesaian masalah. Nah, dan yang keempat, ada kaidah kebahasaan teks diskusi. Dalam membuat teks diskusi, kamu harus menaati aturan atau kaidah kebahasaan yang berlaku. Di antaranya, 1. Menggunakan konjungsi pertentangan. Konjungsi adalah kata atau ungkapan penghubung antara kata, antara frasa, antara klausa, dan antara kalimat yang menyatakan pertentangan atau perlawanan seperti sedangkan, tetapi, melainkan, dan sebagainya. Konjungsi ini ditandai dengan kata sedangkan, tetapi, dan melainkan yang dalam penulisannya didahului tanda baca koma. Sebagai contoh, sedangkan Fatan akan belajar kimia, sedangkan Brian akan belajar fisika. Contoh tetapi, rival berkeinginan ke Papua, tetapi tidak memiliki waktu luang. Dan contoh melainkan, dia seorang guru, melainkan dia bukan seorang guru, melainkan seorang master. Nah, yang kedua, ada konjungsi perbandingan. Konjungsi perbandingan di sini adalah kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat yang menyatakan perbandingan seperti daripada. Yang terdiri atas konjungsi lebih daripada. Konjungsi ini hanya digunakan untuk membandingkan dua hal yang berbeda. Contoh, dia lebih menyukai teh daripada kopi. Yang ketiga, menggunakan kata modalitas. Kata modalitas merupakan suatu uraian, bahasa
pembahasan dalam bentuk kalimat yang menunjukkan pernyataan, keinginan, sikap, atau perasaan si pembaca mengenai keadaan atau perbuatan terhadap lawan bicara. Kata modalitas dibagi menjadi 5 jenis, yaitu modalitas intensional, modalitas yang menyatakan keinginan, harapan, permintaan atau ajakan, seperti ingin, mau, tolong, mari, ayo, dan silakan. Yang kedua, modalitas epistemik, modalitas yang menyatakan kemungkinan, kepastian, dan keharusan, seperti mungkin, bisa jadi, pasti, belum pasti, dan harus. Dan yang ketiga, modalitas deontik, modalitas yang menyatakan keizinan atau keperkanan, seperti izin dan keperkenan. 4. Modalitas diamik, modalitas yang menyatakan kemampuan, seperti dapat, bisa, dan mampu. Yang kelima dan yang terakhir sekaligus yang kelima, modalitas aletis, modalitas yang bersangkutan dengan keperluan seperti harus. Setelah tadi kita membahas tentang apa itu teks diskusi, ciri-ciri teks diskusi, struktur teks diskusi, dan kaidah kebahasaan dari teks diskusi itu sendiri, sekarang saya akan memaparkan contoh dari teks diskusi itu. Pembangkit listrik berbasis sampah, isu. Pembangkit listrik berbasis sampah atau PLTSA adalah pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan yang memenuhi baku mutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dapat mengurangi volume sampah secara signifikan serta teruji. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan. Melihat sampah yang terus menumpuk, pemerintah berupaya untuk mengubah sampah menjadi sumber energi melalui pembangunan PLTSA. Selain itu juga meningkatkan kualitas lingkungan dan meningkatkan peran listrik nasional berbasis energi terbarukan. Hal ini juga dilakukan untuk memenuhi kesepakatan dalam Konferensi Paris COP21 pada akhir 2015 silam, di mana negara-negara anggota sepakat untuk mengurangi emisi karbon. Argumen, namun upaya tidak berjalan mulus. Pengurangan volume sampah, emisi karbon, hingga pemanfaatan energi terbarukan dari proses pengolahan sampah belum cukup. Pembangunan PLTSA ini menuai pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat menilai adanya PLTSA ini mengancam lingkungan dan nyawa manusia. Pasalnya, PLTSA ini menggunakan indikator yang berpotensi memperparah polusi udara dan menghasilkan zat beracun berupa dioksin. Dalam keadaan terburuk, dioksin dapat membahayakan sistem saraf hingga menyebabkan kanker. Kontra lainnya adalah tidak siapnya lahan, tidak ada rencana induk persampahan, prosedur kebijakan dan mekanisme lelang yang tidak transparan, biaya pembangunan dan tipping fee tinggi, hingga pengalaman buruk yang pernah terjadi di negara lain. Dan kesimpulannya, dengan begitu pembangunan PLTSA sebagai upaya pemerintah dalam mengurangi volume sampah, emisi karbon, dan pemanfaatan sampah sebagai sumber energi memperoleh banyak penolakan dari masyarakat. Maka dari itu, sebaiknya diadakan kajian lebih lanjut mengenai pembangunan PLTSA di Indonesia. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.